Bu. Mengucapkan apa dilarang nggak lama lagi nih penuh lagi nih apa namanya WA kita ya dengan TikTok lah segala macam. Aduh betul-betul saya pikir orang-orang seperti ini kenapa ya kok hanya apa dia nggak merasa bahagia dengan kehadiran orang lain gitu ya. Kalau saya melihat hari Natal saya bergembira, saya bahkan hadir di berbagai prosesi Natal ya. Apalagi kalau saya sedang berada di luar negeri kan, daripada saya tinggal di hotel sendirian, saya hadir loh di berbagai misa ya sebagai bentuk. Karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya, dan spiritualitas saya juga semakin menguat. Kalau misalnya pendetanya itu sedang atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya tuh menangis bahkan kadang-kadang orang bingung ya lihat kok saya bisa menangis. Ya karena spiritualitas itu satu. Bagaimana hati kita itu bisa terenyuh dengan cerita-cerita penderitaan sesama manusia. Dan kalau pengkhotbahnya itu bicara hal-hal yang lucu-lucu atau yang menggembirakan, saya juga tertawa terbahak-bahak. Jadi apa bedanya dengan yang lain, kira-kira begitu. Ya syariat kita bisa berbeda, tetapi iman kita itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu disebut dengan berbagai nama ya. Karena saya yakin Tuhan itu hanya satu. Berarti Tuhanku dan Tuhannya orang yang lain atau agama lain itu sama dong. Karena Tuhan saya percaya cuma ada satu Tuhan. Luar biasa. Berarti Ibu ke misalnya di luar negeri nih yang tadi menghadiri ibadah misa sambil menggunakan jilbab. Karena saya memodifikasinya seperti seorang biarawati. Jadi kalau saya begitu masuk, kadang-kadang saya dibawa ke depan gitu, ke depan duduk. Ya saya menikmati duduk di depan dan betul-betul saya menikmati semua khotbah itu dari awal sampai akhir. Lalu pertanyaannya, apakah saya berpindah agama? Lo nggak perlu, ngapain? Ya, karena agama itu kan kalau kita keyakinan saya sudah begitu, ya saya akan pertahankan sampai akhir hayat saya. Tetapi saya yakin bahwa keyakinan saya itu mengajarkan saya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Saya tidak menjudge orang lain berdasarkan pilihan keyakinannya. Orang ini tak hanya membenarkan dan menyamakan semua agama, tapi sudah pada tingkat mengikuti cara ibadah agama lain. Mengapa orang seperti ini semakin banyak dan apa pandangan Islam mengenai perilaku seperti ini? Kita akan simak pembahasannya oleh para dai berikut. Untuk yang pertama, kita simak pandangan Ustadz Khalid Basalamah. Orientalis ini istilah bagi orang-orang non-muslim yang sengaja belajar Islam untuk mencari kesalahan Islam. Ini pusatnya di Kanada. Ada satu kampus namanya McGill. Kampus ini teman-teman sekalian dibiayai oleh gereja secara massal, gitu kan? Besar-besaran. Di sana ada banyak doktor, profesor, hafal Quran, hafal ribuan hadis tapi bukan muslim. Agama Nasrani. Ada teman saya tamatan situ, dan Indonesia banyak yang tamatan situ tuh. Siapapun dari Indonesia ini yang cum laude, lulus bagus S1, apalagi kalau dari UIN ya, Universitas Islam Negeri, ini targetnya nih. Dikasih beasiswa ke Kanada S2 sama S3, belajar Islam tapi dari para pendeta. Apa yang terjadi? Dibolak-balikan ayat Al-Quran. Al-Quran itu sudah tidak layak lagi dipakai sekarang, harus direvisi. Sebagaimana Injil ada revisi setiap tahun. Makanya pastor itu bingung mau hafal yang mana, karena mereka punya setiap tahun keluar revisi baru dari Vatikan. Revisi terbaru, edisi tahun 2015, tahun 2016 keluar revisi baru. Al-Quran tidak ada dari zaman Nabi sampai hari kiamat, ya ini ya ini. 30 juz surahnya, ayatnya sama semua, nggak diubah-ubah. Mereka bilang ini sudah nggak layak, mesti diubah supaya kalian maju. Dimasukin begitu, gitu kan? Ini ada hukum yang salah nih. Kenapa perceraian di tangan laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Kenapa syubhat? Ini orang-orang ini belajar dari sana, pulang, lahirlah JIL tuh, Jaringan Islam Liberal tuh. Oh nggak apa-apa, nikah lintas agama nggak masalah. Boleh muslimah nikah sama orang kafir, kenapa nggak boleh? Ada ayat Quran, ayat itu perlu direvisi. Enak bener nih, ayat Allah dari langit direvisi. Ribuan tahun umat Islam pertahankan dengan darah dan perjuangan, mereka minta direvisi dalam 5 menit. Ini orang nggak masuk akal semuanya, gitu kan? Semua agama benar, bisa masuk surga semuanya. Enak benar. Saya pernah berdialog dengan satu orang, doktor dari UIN, gitu kan? Habis khutbah Jumat, dia khutbah Jumat bahas tentang Al-Baqarah 120.
A'udzubillahi minasyaitonir walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum. Kalian Allah mengatakan tidak akan pernah Yahudi Nasrani ya ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Agama kamu hai Muhammad dan pengikutmu akan terus dikejar oleh Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Dicari 1001 jalah supaya kalian meninggalkan agama kalian. Pertama dia jelaskan Yahudi itu siapa, Nasrani itu siapa, masih oke lah. Tapi di tengah-tengah khutbahnya dia bilang, tapi kita tidak boleh mengaku masuk surga sendiri. Karena siapa saja berbuat baik bisa masuk surga. Wah, ini luar biasa kalimat ini nih. Dia turun dari mimbar habis khutbah Jumat, saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya salaman. Saya bilang, akhi, saudaraku, tadi anda ini membahasakan di atas mimbar, gitu kan? Kalau semua agama itu sama, semua orang bisa masuk surga, agama apa saja. Maka dia pertama, orang-orang jin ini yang paling pertama dijual sama dia adalah titel, gitu kan? Anda ini siapa? Titelnya apa? Pertanyaan begitu sama saya. Saya bilang, saya Khalid Basar, maka usah tanya titel, saya nggak jauh dari Anda kok. Nah, waktu itu saya lagi disertasi S3 gitu kan. Saya bilang bukan masalah jual titel di sini. Saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda seorang doktor dalam Islam kan? Ngajar di UIN. Waktu itu di Makassar masih IAIN. Ngajar di IAIN kan? Iya. Baik. Anda pasti tahu lah. Tidak usah datangkan untuk saya rujukan. Saya tidak butuh referensi. Nggak usah sebutin dari kitab ini, dari buku, nggak usah. Anda pribadi sudah doktor dalam Islam pasti tahu bahasa Arab. Kalau enggak maka makin sulit untuk dikatakan doktor gitu kan. Pasti ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapat Anda pribadi? Nggak usah datangkan buku apapun, nggak usah buku tafsir, nggak usah pendapat ulama Anda pribadi. Firman Allah dalam surah Bayyinah. Anak-anak TPA Muslim hafal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Lanjutannya apa? Nggak ada yang hafal. Wajar kita kalah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kata Allah, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Enggak boleh ragu dengan itu. Allah mengatakan, dan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dengan keyakinan itu. Allah yang bilang, Allah bilang mereka kafir, Anda bilang bukan. Coba berikan pendapat. Dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang lagi, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi ini penyembah api, penyembah berhala, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, lalu tidak beriman pada risalah yang saya bawa, kemudian meninggal dalam keyakinan itu, kecuali masuk neraka. Bagaimana pendapat Anda dengan ini? Tidak bisa ngomong dia cuma bilang, lalu bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan itu? Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak nyanyi seminggu sekali. Buat dosa 50 tahun datang ngaku depan pasturnya, disiramin air masuk surga. Enak benar itu. Ngapain jadi muslim? Susah. Akhirnya ada satu barbel masjid sempat membawa dia dibawa ke ruangan masjid yang lain. Tapi subhanallah, bayangkan orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Islam marah mengendorkan kita dari agama, gitu kan? Marah dianggap Quran harus direvisi, boleh nikah lintas agama, boleh bola, boleh macam-macam. Waktu kemarin kasus lesbian, homoseksual dan segala ini, MUI keluarkan fatwa ini haram, semua dai-dai Islam angkat, orang-orang jil tuh yang ngomong. Sampai mereka berani membahasakan kalau seandainya memang betul kaum Lut dulu Allah siksa, kenapa sekarang Allah nggak siksa orang-orang homoseksual ini? Maka saya jawab teman-teman sekalian, jawaban saya adalah ini kebodohan dari lisan mereka. Masa mau nunggu Allah azab dulu baru berubah? Hah? Itu kan nantang Allah berarti. Kalau Allah turunkan, kalau kamu mau diazab silahkan, gitu kan? Jangan bawa kami nggak mau diazab sama Allah. Karena kalau tentang azabnya Allah ini bahaya, gitu kan? Dan kaum Lut itu satu negeri semua homoseksual. Emang udah parah sekali. Justru bukti cintanya Allah sama manusia, masih dikasih kesempatan taubat dulu. Ini kok malah nantang. Buktinya kenapa Allah nggak hukum? Kan itu. Ini bahaya sekali nih. Nah, ini generasi-generasi yang lahir dari kampus-kampus yang sengaja dibentuk oleh mereka untuk itu. Yang kedua, pandangan dari Buya Yahya. Ketahuilah bahwa agama harus diambil dari
lidah para guru-guru mulia, para ahli tafsir kalau bicara Al-Quran. Jangan menafsiri Al-Quran dengan akal sendiri, akan tapi kembalikan kepada akal orang-orang besar, para ulama-ulama. Intiplah tulisan-tulisan mereka, hadirkan. Itu baru benar. Kalau sudah pakai akal-akalan, ngaco nih, seenaknya sendiri. Yang nggak suka, dibuang. Nah, ini adalah tak sama. Seperti dulu Nabi Al-Sinai dengan lidahnya itu merubah Al-Quran. Itu kebiasaan orang di luar Islam sana. Merubah kitab suci mereka. Memang Al-Quran tidak bisa dirubah, karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi lihat, ada manusia-manusia munafikin yang berada di dalam barisan kaum muslimin, mereka merubah makna sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Sama sebenarnya mereka seperti orang-orang yang merubah Al-Quran. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, selesai ini. Selesai, jadi ada sekelompok yang memanfaatkan ayat semacam ini untuk mengakui bahasanya agama Nasrani adalah benar. Agama Nasrani adalah benar. Atau bahkan mengatakan semua agama adalah benar. Dan ini ada. Semua agama adalah benar. Innalillah. Dia itu tidak ngerti. Orang Nasrani sendiri itu yang benar. Yang maksudnya yang benar-benar mempercayai agamanya. Itu pun selalu berkata agama Islam salah. Nggak pernah mengatakan agama Islam benar mereka. Kenapa kok kita jadi lemah? Nggak ada orang Yahudi mengatakan agama Islam benar. Ini di Indonesia ada sekelompok orang mengatakan semua agama sama. Benar semuanya. Tidak. Yang mengatakan agama itu ada yang salah itu bukan kita. Ternyata orang Yahudi pun mengatakan begitu. Kenapa kok kita jadi aneh benar nih orang itu? Kita suruh membenarkan agama mereka, tapi mereka tidak pernah membenarkan agama kita. Nggak pernah. Nggak ada di kalangan mereka itu coba. Pembesar-pembesar agama mereka akan ada yang mengatakan agama Islam adalah agama yang benar, turun dari Tuhan. Nggak ada ngomong gitu. Yahudi pun nggak ada ngomong begitu. Nggak ada itu. Nah kok kita itu dibodoh-bodohi oleh, bukan mereka membodohi kita. Kita sendiri yang bodoh. Wong mereka sudah ngajari bahasanya agama ini beda. Kok kita jadi bodoh nih, agama sama, pluralisme, macam-macam. Agama ini beda. Mereka orang Yahudi juga mengajari kita agama ini beda. Nggak sama. Konsep ketuhanan beda. Beda sudah jelas. Kenapa dikatakan sama? Ini aneh benar. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah mikir orang Islam yang gelarnya profesor, doktor, belajar di negeri besar-besar sana, tak taunya ngaco begini, bingung. Gimana cara berpikirnya orang Yahudi Nasrani sendiri ngajari bahwasanya agama ini beda. Konsep ketuhanan juga beda. Tapi kita mengatakan agama sama. Kelihatan lebih lembut, kita harus lebih bijak. Baik, apakah kamu lebih bijak atau kamu lebih bodoh? Gitu loh. Bagaimana bijak? Mereka sudah diajari beda agama ini, selesai. Agama Islam, kaum muslimin harus berkeyakinan agama Islam adalah agama yang benar. Dan orang Nasrani, dia pun meyakini agamanya benar. Haknya dia. Dan setelah itu apa? Baik. Engkau meyakini agamamu benar, aku meyakini agamamu benar. Al-Quran mengatakan, sudah. Kalau begitu, tidak ada alasan berperang urusan seperti ini. Lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini pengukuhan, bahasanya memang perbedaan ada. Nggak usah disama-samakan sesuatu yang beda. Merah disamakan dengan putih, ya nggak ketemu sampai dimanapun. Kecuali sudah jadi orang buta warna nanti. Atau buta. Kok tetap disama-samakan, heran tuh katanya pemikir dia. Gelarnya 6. Doktornya 6. Dan ada dokter karena menghalalkan yang haram dikasih gelar honor. Ada profesornya diberi dengan dadaan macam-macam. Nah, hal-hal kayak begini ini unik. Subhanallah. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Dan mereka bukan sekedar ahli bid'ah. Masuk bab ahli syirik kalau dibiarkan begitu. Tidak seberat orang yang saling membid'ahkan itu. Itu juga bermasalah. Akan tapi mereka sudah mengarah kepada perendahan kepada Al-Quran. Kepada kesyirikan, kekafiran. Dan di mana ini adanya? Nggak jauh-jauh. Bukan di luar rombongan kita. Kadang ikut organisasi masyarakat yang selama ini kita yakini. Kadang di rumah kiai yang ternyata selama ini kita datangi. Ada muncul anaknya yang aneh. Karena tidak laku di pondok pusat, buat pondok di pinggir yang aneh. Nggak laku di pondok pusat. Akhirnya di pondok pinggiran. Akhirnya di pinggiran gimana? Wah ini nggak banyak. Ini harus aneh nih. Kalau nggak aneh nggak laku nih.
Tapi jangan mencari loh ya. Ini hanya gambaran saja. Tidak boleh mencari, nyari suudon nanti ya. Dan memang biasanya seperti itu. Kalau sudah tidak laku, aneh-aneh. Karena bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pondok pusatnya itu masih saja berpegang kepada akidah yang benar dan sebagainya. Yang aneh itu memang biasanya itu yang nyempil-nyempil itu. Wah, yang aneh-aneh itu. Sementara ini jangan begini. Dia membuat terobosan, harus begini. Membuat keanehan. Itu permusuhan yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Karena munculnya orang-orang munafikin. Orang-orang munafik. Kopiah sih pakai. Kadang jubah juga pakai. Zikir pakai. Sholawat pakai. Tapi ternyata kekagumannya adalah bukan kepada ulama kaum muslimin. Itulah kaum liberal. Islam liberal. Dan kalau sudah disebut Islam liberal itu macam-macam modelnya. Tidak pernah dia pakai aku Islam liberal. Nggak ada. Pokoknya yang aneh-aneh gitu lah ya. Yang aneh-aneh. Di saat umat Islam ditindas dia masih. Sabar. Benar sih kalau nyuruh sabar orang Islam di saat ditindas. Sabar perlu. Akan tapi harus ada pembelaan dong. Tapi di saat ada aliran sesat. Mengganggu kaum muslimin yang banyak itu. Jangan macam-macam ya. Jangan bermacam-macam. Itu kaum minoritas harus kita jaga. Iya kaum minoritas kalau benar. Sudah minoritas kurang ajar. Ini loh. Ada kelompok Islam sempalan. Atau kalimat sempalan boleh atau tidak. Kalau sempalan kan masih dianggap ya. Nah, ya. Sebab setekan kan ya. Bukan sempalan itu. Palsu gitu loh. Nah, sempalan tuh kayaknya masih selamat. Karena selama ini pakai Islam sempalan. Loh, kok enak benar sempalan. Pohon buah jambu yang saya ambil dari Blitar itu ya sempalan. Karena setek kan. Apa? Setek dipotong, dipindah. Apa namanya? Setek ya. Cangkok. Ya, setek ya. Dicangkok. Cangkok kan disempal. Masih lumayan. Kayaknya jangan terlalu bagus dengan sempalan. Palsu itu loh. Palsu itu adalah ya bukan. Tidak dianggap sudah. Ya aneh. Kacang keluar jagung itu kan aneh. Ya aneh. Bapaknya orang begitu baik, khusyuk. Ya aneh nih ya. Baik, subhanallah. Baik. Itu muncul orang ini. Makanya agama kita sangat jelas. Mengajari hidup baik dengan sesama manusia. Biarpun berbeda agama. Itu lihat pendidikan kita. Jika ada seorang masuk Islam dari kaum Nasrani, lihat. Seorang anak masuk Islam, ketahuilah. Wajib bagimu tetap berbakti kepada bapak, ibumu. Kalau mereka kelaparan, kau kasih makan. Sakit, kau obati. Dan kau harus hormat kepadanya. Maknanya harus patuh kepadanya dalam urusan yang tidak haram. Tidak mengarah kepada kesyirikan. Itu pendidikan dalam Islam. Nggak ada setelah masuk Islam lalu musuhi bapakmu ahli syirik kafir. Lah, tidak. Wa in jahadaka. Kalau mereka mengajarimu untuk menyekutukan Allah, baru kita boleh tolak. Tapi dalam kebersamaan tetap. Itu ibumu. Kalau ada orang laki-laki masuk Islam, itu indah dalam Islam. Saudara dengan saudara tetap. Tidak ada setelah masuk Islam, kamu musuhku. Tidak ada begitu. Baik, inilah yang ada di dalam pendidikan Islam. Selesai. Jadi ada sekelompok yang memanfaatkan ayat-ayat, dipotong dengan bakat khianatnya, lalu dimaknai yang berbeda untuk sebuah tujuan, untuk menghancurkan umat ini. Dan mereka adalah orang-orang munafik, serigala berbulu domba. Kelihatannya sih bagus begitu. Dan untuk yang ketiga pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Saya kasih contoh ya. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka. Konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar gak apa-apa, saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan, kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dikata kafir. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu yang terhalang, bahasanya sopan Pak. Sopan, kafir, yang terhalang. Ini, ada kertas, ini ada jam. Ini ditutup. Tercover, jam ini tercover.
oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengkafir dirinya, menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya, belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup diri, makanya ketika dipanggil kafir mereka nggak marah. Hei orang-orang kafir yang masih menutup diri, memang kami memang masih menutup diri. Kenapa? Dia nggak marah. Hei orang-orang kafir, apa kafir? Nggak marah. Anda bayangkan orang jahiliyah, orang Arab paling fasih bahasa Arab disebut kafir, nggak marah. Orang sekarang bukan orang Arab, nggak bisa bahasa Arab, fasih juga enggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Anda belajar dulu apa itu kafir, itu sopan banget, sopan. Coba, Anda pilih mana, disebut gini, hei orang-orang yang menutup diri, atau kalimat kedua, hei domba-domba yang tersesat. Disebut domba, tersesat lagi. Sudah disebut domba, tersesat. Pilih mana, hei orang-orang yang menutup diri, atau hei domba-domba yang tersesat. Pilih mana, satu atau dua? Jangan pilih dua-duanya. Tidak dua-duanya, yang satu salah, yang kedua fatal. Tapi saya mau tunjukkan dalam Islam itu kalimatnya, sekalipun beda keyakinan, tidak harus melukai yang lainnya. Sopan. Jadi pada non-muslim saja baik, apalagi pada orang Islam. Quran surah ke-48. Lihat teman-teman. Ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Indah. Tapi apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Lihat. Orang jahiliyah saja mengatakan, kita memang beda. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Kalau mau saling dakwah, boleh. Ayo kita berdakwah, kita diskusi. Tapi jangan saling ganggu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Cek. Paham ya? Ini baru contoh saja dari pembahasan tentang uluhiyah.